Oke friend, ketemu lagi di Ordes Channel, media informasi dan berbagi seputar pertanian dan peternakan. Hai, apa kabarnya? Senang sekali saya di sini bisa menyapa sobat-sobat peternak semua, baik kambing maupun domba. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau ada peternak unta juga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di hari yang cerah ini bagaimana kalau kita ngobrolin sistem koloni atau individu? Sebenarnya mana sih yang lebih baik antara sistem koloni dan individu? Seperti biasa ya, kita disclaimer dulu. Jadi semua yang ada dalam video ini mutlak dari pendapat saya dan gagasan saya. Kalau kalian tidak sependapat ya nggak masalah. Atau mungkin kalian juga mau beropini atau berpendapat biar makin asik, biar makin rame, serta ya mungkin bisa memperluas wawasan kita semua sebagai peternak kecil. Bisa tulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai pendapat kalian semua. Yang belum subscribe, kalau mau subscribe saya persilahkan subscribe. Kalaupun enggak ya enggak masalah, saya enggak maksa. Kalian sudah menonton dan mengklik video ini saja saya sudah cukup senang dan berterima kasih banyak. Dan biar gak makin panjang durasi kita mulai saja obrolan ataupun sharingan kita kali ini. Ini sih menurut saya ya, namanya juga pendapat bebas kan. Kalian juga bisa berpendapat kok, bebas, nggak ada yang larang. Jadi sebelum kita menentukan metode atau konsep apa yang mau kita terapkan atau mau kita pilih, ya semestinya kita tahu dulu produk akhir dari peternakan yang kita rintis ini. Tanpa tahu produk akhir dari peternakan kita ini ya kita akan kebingungan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang setiap metode ataupun sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi jangan paksakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Oh ya, sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya. Jadi untuk video kali ini saya nggak bisa terlalu lama nongol di dalam video karena memang tripodnya kemarin jatuh patah, jadi nggak bisa nge-record lama-lama. Ini pun tadi nge-record saya tempelin di pohon pisang biar bisa nongol dalam video kali ini walaupun cuma sebentar. Saya harap bisa sedikit mengobati rasa jenuh dan kebosanan kalian dengan aktivitas hari ini. Kembali lagi ke topik ya, tapi nggak pakai hidayat biar nggak kayak pemain bulu tangkis. Misalnya kalau produk akhir dari peternakan kita berupa daging, menurut saya ya sistem koloni paling pas. Kenapa koloni? Satu, lebih praktis, kita tidak perlu mengecek domba atau kambing kita secara berkala apakah dia dalam masa estrus atau birahi ya. Terus kita juga tidak perlu untuk mengawinkan domba satu persatu, karena biasanya kalau produk akhir dari peternakan kita berupa daging pasti memiliki banyak indukan, ya paling enggak di atas 50. Sekarang mari kita coba bayangkan bersama-sama. Ya kenapa juga meski harus dibayangkan ya, karena memang level kita ini masih level peternak kecil. Kalau enggak kita bayangkan ya kita belum punya indukan sebanyak itu. Taruhlah kalau satu indukan memiliki memerlukan waktu 15-20 menit, kita kalikan dengan 100 atau 150 indukan, maka berapa banyak waktu yang akan terbuang sia-sia atau percuma. Lain hanya kalau kita menggunakan sistem atau metode koloni ya. Jadi kita tinggal masukkan di tanggal 1, 40 hari kemudian atau 45 hari kemudian pejantannya kita cabut, lebih mudah dan lebih praktis. Selanjutnya untuk pakan juga akan lebih irit. Paling kerasa jika kita menggunakan full pakan hijauan, kita akan lebih mudah dalam mencari, karena dengan makin banyak populasi dalam setiap koloni makin
rakus, makanya ya gak pilih-pilih seperti ya kalau menggunakan sistem individu seperti ini. Terus domba juga akan lebih sehat dan mengurangi resiko majir bukan bajir ya, karena majir dengan bajir itu berbeda. Di next video mungkin kita bisa bahas dan kita obrolin lagi. Kenapa lebih sehat ya, karena secara otomatis kandang akan lebih luas, domba akan lebih bebas untuk berlarian ke sana ke sini. Itu bisa mengurangi penumpukan lemak yang mengakibatkan domba kita majir. Untuk kekurangannya sendiri di sistem ini, mungkin domba akan rawan keguguran, terutama jika kita memiliki pejantan yang sedikit agresif, karena keagresifan pejantan itu yang menentukan gagal atau berhasilnya sistem koloni kita. Solusinya mungkin kita bisa mencari pejantan yang sedikit atau memiliki sifat friendly yang bisa mengasuh betina-betinanya. Ditakutkan kalau pejantannya yang terlalu agresif, kalau kitanya telat menyabut si pejantan, takutnya dia main seruduk, main hajar dan mengakibatkan keguguran. Ya pastinya kalian semua tentunya nggak mau kan ngerasain hal seperti itu. Sekarang kalau tujuan dari peternakan kita, produk akhirnya berupa domba adu, domba kontes, kambing kontes juga sama ya. Untuk domba atau kambing kontes saya rasa sih lebih cocok menggunakan sistem individu. Kenapa begitu? Ya mungkin yang pertama nutrisi lebih terjaga, karena hanya satu petak untuk satu ekor, otomatis asupan pakan dan nutrisi lebih terkontrol. Kayaknya gak pantas kalau domba kontes terlalu gemuk atau terlalu langsing, kurus. Sperma pejantan juga akan lebih terjaga kualitasnya, karena memang si pejantan tidak mengawinin betina setiap hari atau setiap saat. Terus HPL lebih mudah diperkirakan atau dihitung. Kekurangannya sendiri mungkin pakan akan lebih banyak sisa atau terbuang ya, karena di sistem koloni seperti ini si domba akan cenderung lebih pilih-pilih pakan. Biaya pembuatan kandang juga akan lebih mahal sedikit, karena otomatis sekat untuk pemisah akan lebih banyak. Terus kemungkinan gagal hamil juga lebih besar jika kita tidak tahu ciri-ciri domba sedang birahi. Alangkah baiknya sebelum menggunakan sistem individu, pelajari dulu untuk ciri-ciri domba yang sedang birahi, karena itu yang menentukan kesuksesan kita dalam menggunakan sistem individu. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di next video and bye bye.